Yang bikin shock adalah nama aku dipanggil, guys. Ini bukan speech graduation pertama aku, tapi ini yang kedua kalinya. And from now on, our new adventure begins. Well, Zimzalabim. Hai guys, kembali lagi bersama aku, Leonie, di YouTube channelku. Wah, udah lama banget ya aku nggak bikin konten. Sebelumnya minta maaf banget guys. Sebenarnya tuh kontennya tuh ada, yang nggak ada tuh waktunya. Jadi apalagi waktu kelas 12 kemarin tuh lagi hektik-hektiknya tugas, ujian, dan segala perkuliahan things. Nah, pada video kali ini aku mau sharing tentang salah satu pengalaman dan kesempatan yang diberikan sekolah kepada aku. Jadi, sekolah itu memberikan kesempatan kepada aku untuk melakukan pidato atau speech di acara graduation day mewakili teman-teman Sanurian 2021 pada tanggal 5 Juni 2021 kemarin. Mungkin kalau di luar negeri namanya tuh valedictorian ya, tapi kalau di sini aku nggak tahu namanya apa, tapi intinya speech lah. Acara graduation ini dilakukan secara offline dan online. Jadi yang offline tuh kayak yang datang cuman satu perwakilan siswa berserta orang tua muridnya, terus wakil kepala sekolah dan kepala sekolah. Jadi emang beneran dikit banget, dan sisanya tuh ikut acara graduationnya lewat Zoom. Well, fun fact aja, sebenarnya ini bukan speech graduation pertama aku, tapi ini yang kedua kalinya. Pertama kali aku speech graduation tuh pas SD, pas zaman-zaman masih bocil gitu lah. Makanya sekarang tuh aku nggak terlalu takut dan nggak terlalu tegang, karena emang sebenarnya udah tahu sih kira-kira kayak gimana. Cuman masalahnya aku baru dikabarin kalau misalkan aku disuruh speech itu tanggal 28 Mei-nya, padahal acaranya tanggal 5 Juni. Jadi kayak punya waktu seminggu aja buat mempersiapkan skrip, terus latihan ngomongnya. Jadi pas tanggal 28 Mei tuh aku beneran ngedraft, terus bikin skripnya, editing, proofreading, dan lain-lainnya. Dan untungnya sih kelar ya saat itu, jadi bisa punya banyak waktu untuk latihan ngomongnya gitu. Aku juga minta bantuan teman-teman aku untuk baca dan kasih kritikan saran terhadap skrip pidato aku, karena biasanya tuh aku kalau bikin skrip pidato dan lain tuh pasti lebih dari sehari. Alasannya sih pasti kan harus dibaca berulang-ulang, terus kayak nih kalimatnya udah enak belum ya, ada kata-kata yang kurang gak ya, dan ditambah belum lagi kalau misalkan lagi mentok atau lagi nggak tahu mau ngomongin apa nih. Guys, kalian pernah ngalamin gak sih kalau misalkan kalian lagi copywriting atau lagi nulis sesuatu gitu, kalian tuh sebenarnya tahu mau ngomongin apa, cuman gak tahu gak bisa bahasainnya gitu dalam kata-kata. Well, itu sebenarnya sering banget terjadi sama aku. Tapi untungnya waktu itu aku pernah belajar dari kelas public speakingnya Coach Robbie Oktober, dimana ada satu wejangan yang aku inget banget. Jadi kalau misalnya kita lagi copywriting atau kita lagi brainstorming ide-ide, di draft dulu aja ide-idenya semua, walaupun pas lagi ngedraft tuh kita merasa ini idenya tuh aneh, nggak jelas, tetap aja ditulis. Karena kalau misalnya kita langsung sortir, kita langsung buang ide-ide yang menurut kita aneh, nggak jelas itu, secara nggak langsung tuh otak bakal berhenti ngeluarin ide-ide baru, dan makanya mentok. Jadi intinya di draft dulu aja semuanya, nanti pas kalian lagi editing atau lagi proofreading, baru diseleksi kira-kira mana sih ini yang cocok gitu. Aku praktekin waktu bikin skrip pidato ini dan beneran berhasil guys. Jadi aku beneran langsung ngedraft dulu aja semuanya apa yang mau aku ngomongin, terus baru aku edit semuanya, dan itu ternyata akhirnya kelar gitu dalam sehari. Jadi mungkin coba tahu kalian bisa coba nih. Oke, lanjut ya. Nah, pas hari graduation-nya aku udah beneran gak mikir apa-apa, karena entah kenapa jadi tegang banget gitu. Jadi pas aku ke sekolah nih, ke aula jalan, ke aula masuk, tiba-tiba tuh hawanya jadi dingin banget karena ber-AC. Terus ada kameramen live streaming Zoom, dan guru-guru datang tuh pakai jas kebaya. Jadi kayak nggak tahu kenapa effortnya jadi deg-degan parah sih. Udah gitu tiba-tiba aku diminta untuk tambahin sesuatu di skripku nih, kayak diminta untuk tambahin kata-kata ini. Jadi selama acara mulai tuh aku baca skripnya lagi dari awal sampai akhir, karena supaya nggak lupa lah nanti. Tapi entah kenapa yang ditambahin ini tuh kayak nggak mau masuk otak, kayak selalu lupa di bagian itu mulu. Terus pas aku lagi ngafalin nih ya, tiba-tiba pas lagi pengumuman penghargaan non-akademis, yang bikin shock adalah nama aku dipanggil guys. Aku benar sama sekali nggak tahu kalau misalkan aku
dapat penghargaan, karena aku kayak udah gak mikir apa-apa selain speech gitu lah. Jadi awalnya aku lagi fokus pegang kertas skrip nih, lagi baca, disuruh maju ke depan buat ambil piala gitu. Nih pialanya tuh, dari sekolah kayak ada tempatnya gitu. Tada! Oh, ini ada medalinya juga. Nih medalinya. Oke aja deh, biar kayak apa ya, fansign orang Korea gitu. Terus ini juga apa sih, nggak tahu, piala ya, nggak tahu manggil apa. Berjatuh nih itu macam ini. Jadi waktu itu aku dikasih begini nih ya. Terima kasih, kok terima kasih sih ya, selamat ya Leonie. Terus aku kayak, ya Pak, makasih Pak. Terus aku bener kayak orang linglung gitu, kayak aku nggak tahu nih, kayak nggak tahu disuruh ngapain. So kayak yaudah foto, bisa tiba-tiba ya guys, ini piala jatuh. Ini jatuhnya sih ke belakang sendiri kayak gini nih, jatuhnya cepet gitu. Terus kayak aduh, nggak tahu lah, tapi itu malu banget lah parah guys. Jadi aku dapat penghargaan tuh di bidang kepemimpinan. Lucu sih pialanya. Tapi aku gak bakal nyangka, karena fokus aku ya yang penting speech dulu lah. Ini masalah bonus sih menurut aku. Dan tak terasa sudah waktunya aku speech. Jadi aku tuh speech setelah speech dari perwakilan orang tua murid. Aku ngeliat speech orang tua murid itu beneran terstruktur dan bagus banget. Jadi kayak bikin tambah tegang lah. Pas nama aku dipanggil oleh MC, mari kita dengarkan kata sambutan dari perwakilan siswa kelas 12 Leonie Novina. Tuh jantung kayak beneran tuk. Terus walaupun aku sebenarnya hafal sama pidatoku, cuman aku tetap bawa teks karena takutnya tiba-tiba ngeblank, terutama di bagian yang ditambahin pas hari itu juga tuh. Pas aku naik mimbarnya, man, oh my god, itu kayak semua mata tuh tertuju sama aku. Ini aku bukannya sombong atau kepedean atau gimana, cuman pasti aku kalau sebelum speech aku pasti ngeliatin dulu sekitarku tuh gimana. Dan aku adalah tipe orang yang kalau speech harus eye contact sama orang-orang. Jadi nggak tahu ya, ini aneh ya, orang-orang pada takut eye contact, tapi aku tuh kalau misalkan nggak eye contact tuh jadi nggak dapet gitu feelnya, kayak jadi nggak enak lah pokoknya. Jadi aku harus eye contact sama mereka gitu. Dan menurut aku ini speechnya lebih tegang daripada speech waktu aku kampanye OSIS, ketua OSIS itu. Walaupun OSIS ada 600 orang, dibanding ini paling cuma 30 orang doang, tapi euforia itu beda banget sih, parah. Ini jauh lebih tegang, apalagi ada kamera yang nyorot tuh. Aduh, tegang banget deh. Nih aku ada videonya, kita lihat bareng-bareng. Acara selanjutnya adalah sambutan perwakilan siswa kelas 12 kepada Leonie Novina Sutikno, siswa kelas 12 sosial. Kami persilakan. Berhenti dulu. Mau taruh atas kertasnya nggak enak, taruh aja deh. Mic-nya belum bener, belum pas. Tegang banget, lihat aja mukanya kayak muka hampir. Of late nights and long mornings, but at the end, we all made it. Selamat pagi kepada suster, bapak ibu guru, staf TU, karyawan, para orang tua murid, dan teman-teman yang saya kasihi, baik yang hadir di sekolah maupun yang ada di rumah. Pertama-tama, mari kita panjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya, walaupun secara daring, kita semua dapat berkumpul di sini dalam rangka temu purna siswa. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ini, izinkan saya, Leonie Novina, mewakili teman-teman Sanur 2021 untuk menyampaikan sepatah dua kata. Pertama, kepada teman-teman Sanur 2021, merupakan suatu kesempatan yang sangat berharga untuk menjalani 3 tahun bersama teman-teman semuanya. Ada banyak suka duka, canda tawa, tantangan, bahkan hal-hal konyol yang kita lalui bersama. Dimulai dari rebutan makanan di kantin, sampai ada yang tidak bisa membedakan antara sunlight dengan meatball atau sunlight dengan sebami. Namun, dari semua momen kebersamaan itu, ada satu hal yang melekat jelas di benak saya. Tepatnya di bulan Maret 2020. Kala itu,
kita beramai-ramai meminta pihak sekolah untuk mempertimbangkan jadwal libur langsung kita selama 14-12 ujian sekolah, supaya jatah libur kita yang semula hanya 3 hari dibuat sama dengan jatah libur adik-adik kelas 10 yang lebih banyak sehari. Akan tetapi, siapa yang menyangka bahwasanya permintaan libur kita yang semula hanya sehari dikabulkan menjadi seminggu, 1 bulan, 3 bulan, 1 tahun, dan bahkan sepanjang sisa pembelajaran kita di Santa Ursula. Entah ini merupakan berkat atau merupakan tantangan yang diberikan oleh Tuhan, tapi yang jelas di saat itu besar pula keinginan kita untuk kembali belajar dengan normal di sekolah, untuk merasakan hirup-pikuk SMA tidak seorang diri, melainkan bersama teman-teman semuanya. Tapi apa boleh buat, pandemi yang mendadak merebak lantas mendorong kita untuk lekas beradaptasi, menyesuaikan diri agar pembelajaran dan kegiatan sekolah tetap bisa kita jalani. Pertanyaannya, apakah mudah? Tentu saja jawabannya tidak. Namun pada kenyataannya, kita semua yang memilih untuk tidak menyerah pada keadaan pun berhasil. Jarak yang semula melintasi gerak menjadi ruang bagi kita untuk memancarkan semarak baru di Santa Ursula. Menjalani 1 tahun ajaran full secara online, dimulai dari pembelajaran, retret, perayaan Ekaristi, espresso, ujian praktik, ujian sekolah, dan bahkan temu pernah siswa yang kita semua laksanakan hari ini masih dilakukan secara online. Tak terasa ya, waktu berjalan begitu cepat. Rasanya baru kemarin kita menggunakan rok abu, tapi sekarang kita sudah berada di penghujung cerita dalam perjalanan SMA kita. Tetap semangat teman-teman, dimanapun kita berkuliah nanti, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Semoga kisah yang kita ukir selama 3 tahun di Santa Ursula akan selalu menjadi kisah klasik untuk masa depan. Dan percayalah, setiap pengalaman yang dilalui bersama si kotak-kotak hijau akan selalu berguna bagi kita alumnusnya. Selanjutnya kepada suster, Bapak Ibu Guru, staf TU, dan karyawan. Saya mewakili teman-teman Sanur 2021 mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang selalu membimbing dan mengajar kami dengan penuh kasih sayang dan kesabaran. Dengan dukungan dari Bapak Ibu Guru, ada banyak sekali pembelajaran yang dapat kami ambil, baik dari materi, moral, etika, maupun afeksi. Dan dalam kondisi WFH pun, segala keterbatasan diterjang dan beragam upaya dilakukan Bapak Ibu Guru untuk memberikan yang terbaik bagi kami para siswi angkatan 21. Untuk itu, sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan mendoakan yang terbaik kepada Bapak Ibu Guru agar selalu diberikan kesehatan dan umur yang panjang, supaya bisa menjadi saksi dari kesuksesan kami para murid-murid. Selain itu, kami juga mengucapkan terima kasih kepada para orang tua murid yang senantiasa mendukung dan menyertai kami, putri-putrinya dalam proses pembelajaran, terutama di masa pandemi ini. Hanya dengan dukungan dari para orang tua murid, rumah yang kami tinggali bisa merangkap sekaligus menjadi ruang kelas yang kondusif untuk kami belajar. Oleh karena itu, mari sekarang teman-teman, kita mengucapkan rasa terima kasih kita dengan memberikan ciuman dan pelukan hangat kepada papa mama yang ada di samping kita sekarang. Saya dan teman-teman angkatan 21 tahu pasti bahwa perjalanan kami masih sangatlah panjang. Oleh karena itu, kami memohon restu dan doa dari Bapak Ibu Guru dan para orang tua murid agar kami bisa menepati kewajiban dan bagian-bagian hidup kami di jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Sehingga nantinya kami bisa mencapai dan meraih cita-cita yang kami impikan. Tak lupa, saya mewakili teman-teman juga ingin memohon maaf kepada Bapak Ibu Guru apabila selama 3 tahun berproses ada tutur kata dan tindakan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja kepada Bapak Ibu Guru yang kurang berkenan di hati. Semoga kenangan yang telah kita lalui bersama
dapat menjadi asa dan bakti kita untuk sesama. Teman-teman, akhir perjalanan kita bersama hari ini bukanlah akhir dari segalanya, melainkan merupakan awal baru bagi perjalanan kita yang lain. Guys, it's okay to be scared, because being scared means you're strong enough to face them and you're about to do something really, really brave. Oleh karena itu teman-teman, jangan takut untuk bermimpi, jangan takut akan keadaan, dan jangan takut akan kegagalan, karena kita semua adalah wanita-wanita bermental baja yang sudah ditempa dan siap untuk menghadapi setiap tantangan yang ada. And from now on, our new adventure begins. Sekian dari saya mohon maaf apabila ada salah kata dalam ucapan saya. Akhir kata, tetap menjaga protokol kesehatan, kita sukses selalu untuk kita semuanya. Terima kasih atas perhatian suster, Bapak Ibu Guru, para orang tua murid, dan teman-teman Sanur 2021. Tuhan memberkati. Jadi ini video direkam sama koko, enak juga ya punya koko, bisa dimanfaatkan. Canda ya kok. Tapi bersyukur banget, maksudnya momen-momen kayak gini tuh bisa didokumentasikan, bisa diabadikan buat ya bisa dilihat nanti lah kalau udah gede. Oh, aku pernah kayak gini loh. Oh ya, ini setelah aku selesai pidato, kayak teman-teman sama ada beberapa orang tua murid yang datengin aku kayak, kok bisa sih ngafalin skrip sepanjang itu? Sebenarnya kalau dari aku pribadi ya, karena aku yang ngedraft, aku yang buat alur dan flow-nya mau kayak gimana, terus dibaca ulang-ulang dan latihan, ya aku nggak tahu kenapa ya secara tinggal langsung aku bisa ingat skripnya gitu. Bahkan aku ingat misalkan kata ini tuh ada di paragraf berapa, di sebelah mana, aku tuh sampai ingat. Jadi makanya ada quote, repetition creates mastery. Jadi kalau kita melakukan sesuatu yang diulang-ulang terus ya kita akan bisa menjadi seorang yang master. Atau dalam konteks ini tuh ya kita bisa ingat skripnya gitu. Aku jujur bersyukur banget bisa dapat setengah tahun offline dan setengah tahun online, karena dengan online ini tuh secara nggak langsung aku bisa explore lebih banyak hal lagi yang nggak sempet aku explore waktu offline, karena itu hektik banget kan, pulang sore dan lain-lain. Contohnya aja nih ya, program OSIS tahun 2020 kemarin, kita udah ngerencanain kita mau ada apa aja nih kegiatan-kegiatannya, pandemi, otomatis harus brainstorm dari awal lagi dong, dan kita nggak ada yang punya pengalaman sama sekali gimana cara buat acara online. Ya tapi dari semua itu karena kita memang udah bisa ditempa ya ternyata berhasil, dan bahkan acara kita tuh bisa mencapai sampai luar Pulau Jawa gitu. So guys, modal kita untuk maju dan berkembang tuh nggak melulu dari lingkungan, tapi ya dari diri kita sendiri. Kita mau cari tahu, mau belajar, mau usaha, atau enggak. Sekian dari video kali ini, semoga kalian suka videonya, dan kalau misalkan kalian ada kritik atau saran terkait pidatoku tadi, boleh banget langsung tulis di kolom komentar, karena kritik saran kalian bisa buat aku untuk improve diri lagi. Jangan lupa senyum dan semangka. See you in next video. Bye-bye.